Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Kekuatan ini bukanlah cahaya hitam biasa, tetapi kekuatan reinkarnasi yang mengandung aturan yang sangat kuat. Bahkan jika kekuatan saat ini diperluas secara paksa, mungkin kekuatan sabit dewa kematian dapat menekan kekuatan dari lawan. Xiao Yueli menunjukkan tekad yang sangat kuat, sehingga membuat cahaya hitam yang menyapu ke arah para Raja Roh menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Kemudian Ningyo dan Tianxun langsung merasakan aura kematian yang sangat mengerikan, sehingga mempengaruhi fisik dan mental mereka. Segera mereka menggunakan segala cara untuk melawan cahaya hitam yang menyapu. Namun tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, cahaya hitam itu masih terus menyapu dengan gila-gilaan ke arah mereka berdua. Pada saat yang sama setelah terkena dampak cahaya hitam, banyak ingatan bintik-bintik muncul di benak mereka. Dan ingatan ini adalah milik kehidupan mereka sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ini adalah salah satu aturan yang terkandung dalam kekuatan reinkarnasi. Tepat ketika merasakan kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli, pupil mata mereka langsung menyusut. Bahkan ekspresi Ningyo dan Tianxun dengan cepat berubah drastis. Saat ini tubuh mereka ditutupi dengan butiran keringat seukuran manik-manik. Karena ingatan mereka yang tiba-tiba muncul dalam benaknya sangat buruk. Dan itu terus muncul, yang menyebabkan emosi mereka sangat terganggu. Saat pikiran Ningyo dan Tianxun terganggu, keduanya hanya bisa menahan situasi putus asa saat ini. Kemudian sepasang mata merah menatap Xiao Yueli dengan linglung. Tampaknya sekarang Yueli berhasil memberikan tekanan pada keduanya dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Sial, gadis kecil, kau menggunakan metode menjijikkan seperti ini, ucap Tianxun berkata dengan mencibir. Mendengar itu Yueli tersenyum kemudian dia berkata dengan santai. Hahaha, apa yang kau katakan? Kalian hanyalah sekelompok sampah yang tidak tahu malu. Dan kalian berani menyerang ratu ini. Apakah kalian layak disebut Raja Roh dari Istana Surgawi yang telah mengingkari janjimu sendiri? Ucap Xiao Yueli mendengus dingin. Bagaimanapun dia adalah Ratu Pluto di kehidupan sebelumnya. Dan dia juga anak dari reinkarnasi yang mulia di kehidupan ini. Seperti kata pepatah, harimau tidak akan memiliki anak anjing dan pastinya akan memiliki anak harimau juga. Saat menghadapi musuh, dia tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Bagaimanapun mereka semua telah meracuni dirinya di kehidupan sebelumnya. Jadi dendam lama dan sekarang harus diselesaikan sesegera mungkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yueli, ekspresi Tianxun dan Ningyo menjadi lebih suram. Seolah-olah mereka tidak bisa menjawab kata-kata Xiao Yueli. Pada saat melihat apa yang terjadi pada Ningyo dan Tianxun, para Raja Roh lainnya mencoba menghindari serangan cahaya hitam. Jelas mereka tidak ingin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi. Namun sepertinya Xiao Yueli tidak mau berhenti. Dia terus mengayunkan sabit kematian ke arah mereka dengan liar, yang membuat para Raja Roh semakin menyusut pada saat ini. Sementara itu dampak dari cahaya hitam belum menghilang sama sekali, yang membuat keduanya masih harus menahan ingatan yang sangat buruk. Namun tiba-tiba telapak kaki dari salah satu Raja Roh melangkah ke arah kehampaan. Kemudian seberkas cahaya muncul dari ujung jari sosok tersebut dan meledak dengan keras saat mendekat. Kekuatan ini merupakan teknik pertama dari keterampilan Tianji, yang menggunakan dua pancaran cahaya kepunahan, kemudian menembus kehampaan dan meledak ke arah Xiao Yueli. Ini adalah salah satu keterampilan bertarung yang biasa digunakan oleh para roh di Istana Surgawi. Sebenarnya keterampilan bertarung Tianji diciptakan oleh Shizun, dan ada total 12 tingkatan dalam keterampilan ini. Namun peningkatan kekuatan dalam keterampilan tersebut masih sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak mereka telah memahami keterampilan ini. Jika dapat memahaminya sampai batas atas, maka akan memungkinkan menciptakan kekuatan yang sangat besar.
Saat ini Xiao Yueli masih memegang sabit kematian. Meski begitu, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya saat ini, mungkin masih agak sulit untuk melawan mereka. Bahkan jika dia harus mengandalkan kekuatan reinkarnasi. Dengan level kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup kuat untuk berhadapan dengan para Raja Roh. Saat ini masih ada 7 Raja Roh yang tersebar di segala arah. Jadi dia hanya bisa menjaga jaraknya dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tepat ketika Yueli melihat 2 berkas cahaya yang menjarak ke arahnya, dengan cepat dia sudah mengangkat sabit Dewa Kematian dan bersiap menghadapi kedua sinar kepunahan secara langsung. Namun tepat ketika sinar kepunahan semakin dekat, tiba-tiba beberapa sosok muncul di depannya. Segera dia memperhatikan 4 sosok di depannya, kemudian dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang bertarung berdampingan dengan Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini mereka memegang senjata untuk memblokir 2 sinar kepunahan yang menyapu ke arah mereka. Salah satu dari 4 sosok memutar rantai di tangannya. Kemudian dengan cepat membentuk perisai untuk memblokir 2 sinar kepunahan yang membuat tubuh Dewa Kematian sedikit bergetar. Dan bahkan dia tertembak mundur beberapa langkah. Meski begitu, jika menilai penampilan Dewa Kematian, dia dapat memblokir kekuatan sinar kepunahan dengan mudah. Setelah beberapa saat, Yueli berhenti sejenak. Kemudian dia terus menatap sosok di depannya dengan bingung. Tepat ketika melihat jiwa ini terdiam, siluman rubah berekor 9 yang berdiri di samping Yueli kemudian mengusap wajah cantiknya. "Jangan khawatir adik kecil, aku adalah saudara perempuan ayahmu," ucap siluman rubah berekor 9 berkata dengan suara yang dalam. Seolah-olah suaranya juga mengandung pesona yang menenangkan hati Yueli. Segera siluman rubah berekor 9 menyebarkan pesonanya yang sangat kuat. Penampilannya terlihat sangat menggoda. Dengan telinganya yang tipis, wajahnya sangat cantik dan tubuhnya montok, yang membuat semua orang terpesona. Pada saat yang sama, 7 Raja Roh yang tersisa juga datang dari segala arah dengan cepat. Kemudian berhadapan langsung dengan para senior dari Labu Dewa Bermata 9. Semuanya berdiri di sisi Xiaoyan dengan tegas. Dan mereka tampaknya tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Dengan memblokir serangan sinar kepunahan, itu sudah cukup untuk membuktikan latar belakang kekuatan mereka tidaklah lemah. Belum lagi saat ini ada Dewa Kematian yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Adapun kekuatan sesungguhnya dari para senior Labu Dewa Bermata 9, semua Raja Roh tidak ada yang mengetahuinya. Kupikir 7 Raja Roh lainnya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menyelinap dan menyerang junior kita. Ucap suara Dewa Kematian menyebar di kampaan. Segera 4 sosok sudah berdiri di samping, diwarnai dengan postur defensi. Mustahil untuk menyelinap dan menyerang sekarang. Pada saat ini para senior dari Labu Dewa Bermata 9 lainnya mengeluarkan suara yang dalam dan menjawab Dewa Kematian yang bergema di kampaan. Kalimat seperti itu sepertinya cukup mengejutkan para Raja Roh saat ini. Bahkan mereka dapat merasakan aura yang terpancar dari Dewa Kematian sangatlah aneh, yang menunjukkan bahwa sosok tersebut adalah Dewa Kematian yang lebih tinggi. Merasakan penindasan ini, untuk sesaat mata Ning Yao dan Tianxun menjadi suram. Karena keduanya telah melihat saat beberapa Raja Roh lainnya yang telah bertarung melawan para senior dari Labu Dewa Bermata 9 sebelumnya. Meskipun mereka bertarung dalam waktu yang singkat, namun semua Raja Roh terjatuh ke dalam situasi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu dia tidak dapat menebak kekuatan orang-orang tersebut. Pada saat yang sama, ruang di mana Raja Tianzang dan Fuxing bertarung tiba-tiba mulai bergetar dengan keras. Kemudian ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan terdengar ledakan yang keras, yang membuat ruang tersebut hancur seperti cermin yang pecah. Segera sosok menembak mundur ke belakang, kemudian menyemburkan beberapa darah besar terus-menerus. Sepertinya sosok tersebut terlihat tampak memalukan dengan rambut yang acak-acakan. Pada saat ini Raja Tianzang dan Fuxing telah keluar dari domain alam Dewa Abadi. Ning Yao dan Tianxun dapat melihat dengan jelas sosok yang menembak ke belakang adalah Fuxing. Jelas mereka dapat mengenali Fuxing, yang membuat Ning Yao dan Tianxun serta semua Raja Roh lainnya menyipitkan pupil mata mereka. Mereka juga dapat melihat sosok yang berdiri di belakang Fuxing. Meskipun tidak jelas, tetapi mereka dapat memastikan saat ini bahwa itu adalah Raja Tianzang yang masih memegang tombak naga perak di tangannya.
Kemudian sosok yang memegang tombak secara bertahap muncul dari ruang yang hancur. Setelah Raja Tianzang menatap Tianxun dan yang lainnya yang berada di sekitar Xiao Yueli, itu membuatnya mengerutkan keningnya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung keluar dengan langkah yang mendominasi. Bahkan dapat terdengar raungan naga dari tangannya, seolah-olah sedang melantunkan nyanyian naga yang menusuk Ningyao dan Tianxun. Sepertinya kalian memang mencari kematian, ucap Raja Tianzang meraung dengan marah. Dalam pertempuran sebelumnya, Raja Tianzang selalu menunjukkan ketenangan. Namun setelah dia melihat kerumunan Raja Roh yang mengelilingi Xiao Yueli, dia langsung mengeluarkan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Melihat itu tiba-tiba ekspresi para Raja Roh langsung berubah dengan cepat. Kemudian mereka mencoba menahan tombak yang meraung ke arahnya. Segera sidik jari mereka berubah dengan cepat. Kemudian mereka menggunakan keterampilan bertarung Tiangqi dengan cepat. Ningyao dan Tianxun berteriak dengan keras. Teknik Tianqi tingkat ketiga cengkraman roh jahat. Teknik Tianqi tingkat keempat lawan hantu Buddha. Segera bayangan telapak tangan besar berwarna hitam ungu mengembun di udara. Kemudian keduanya bertabrakan dengan sengit, yang menyebabkan gelombang ledakan bergema di sekitarnya. Pada saat yang sama di bawah benturan yang sangat kuat, raungan kepala naga dari tombak naga perak Raja Tianzang tiba-tiba mandek di kampaan. Namun pada saat ini sebuah tangan muncul memegang tombak naga perak yang menyerang. Hei, kalian pikir setelah aku terjebak di domain Dewa Keabadian, kalian dapat melakukan apapun yang kalian mau? Ucap suara kemarahan Raja Tianzang meledak lagi. Karena meskipun dia terjebak di domain Dewa Abadi oleh Fusing untuk beberapa saat, para Raja Roh ini telah memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat melancarkan serangan terhadap Xiao Yueli, yang membuat mereka telah menyentuh batas kesabaran Raja Tianzang. Meskipun sebelumnya ada banyak sosok yang memblokir serangan untuk Xiao Yan dan Xiao Yueli, pada saat ini kekuatan mengerikan meletus dari tombak naga perak Raja Tianzang. Segera bayangan tombak dengan liar terus menyapu ke arah Ningyao dan Tianxun, yang membuat keterampilan bertarung Tianqi akhirnya mulai runtuh. Aku ingin melihat dari mana asal keberanian istana surgawimu, ucap Raja Tianzang berkata dengan marah. Bagaimanapun dari masa kecil sampai dewasa, Xiao Yueli selalu ada dalam ingatan Raja Tianzang. Melihat ini Xiao Yueli langsung melihat tindakan Raja Tianzang, Xiao Yueli langsung tertegun. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, aku selalu merasa bahwa betapa nakalnya diriku dan betapa besar kesalahan yang sering kulakukan pada orang tua ini. Tetapi dia tidak pernah marah sama sekali. Sampai pada akhirnya Ibu Sun-er tidak tahan lagi dan memarahiku. Namun orang tua ini tidak pernah memarahiku walaupun setengah kalimat. Itu pernah membuatku berpikir bahwa orang tua ini tidak akan pernah marah sama sekali. Ia selalu tersenyum dalam segala hal, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Gumam Xiao Yueli. Tetapi saat melihat Raja Tianzang yang sangat marah kali ini, Xiao Yueli sangat terkejut melihat pemandangan ini. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Tianzang muncul dengan kemarahan. Pada saat yang sama ada banyak kenangan yang bukan miliknya telah muncul di benaknya. Sepertinya kenangan ini milik kenangan dari kehidupan sebelumnya. Orang tua, tahan kemarahanmu. Itu mungkin akan merugikanmu secara tidak langsung. Ucap Xiao Yueli bergumam kemudian sudut mulutnya sedikit naik. Karena melihat Raja Tianzang yang dipenuhi dengan kemarahan, Yueli menjadi tegang. Saat ini tepat ketika Raja Tianzang mendengar kata-kata ini, dia merasa bahwa kali ini dia benar-benar ceroboh. Jika Yueli mengalami kecelakaan, mungkin dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Bahkan tidak peduli seberapa nakal Yueli di masa lalu, Raja Tianzang tidak pernah menempatkan Yueli dan Sun-er berada dalam bahaya. Tetapi saat melihat situasi berubah seperti saat ini, dia tidak dapat menerimanya. Karena bukan saja mereka ingin melenyapkan reinkarnasi yang mulia, tetapi mereka juga sangat tertarik dengan kekuatan reinkarnasi Yueli. Bagaimanapun istana surgawi tidak pernah ragu untuk merebut kekuatan reinkarnasi dari Ratu Pluto di masa lalu. Apalagi Yueli belum membangkitkan semua ingatannya, sehingga kekuatannya belum cukup kuat menghadapi 9 Raja Roh Istana Surgawi secara sekaligus.
Meskipun Xiao Yueli tidak terluka saat ini, namun pemikiran semacam ini sudah ada di hati Raja Tianzang sebelumnya. Dan masalah ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi olehnya. Oleh karena itulah Raja Tianzang sangat marah untuk pertama kalinya kepada istana surgawi yang menyerang Yueli. Dan ingin membuat para Raja Roh membayar atas apa yang mereka lakukan. Ayo semua, kita harus bergandengan tangan untuk menghadapinya. Ucap Raja Roh Tianzun berteriak dengan keras. Dan ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Bagaimanapun dia dan Fuxing adalah Raja Roh terkuat. Sebelum kematian yang mulia, dia tidak hanya menekan kekuatan mereka, tetapi dia juga meninggalkan pembatasan pada tubuh mereka. Dan mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecahkannya. Meskipun mereka tidak dimusnahkan secara langsung, namun sudah tidak mungkin lagi kekuatan 10 Raja Roh Istana Surgawi dapat kembali ke puncak kekuatan seperti sebelumnya. Setidaknya untuk saat ini di bawah aliran waktu, para Raja Roh akan kesulitan bertarung dengan Raja Tianzang. Karena bagaimanapun Raja Tianzang telah menerobos kerana keabadian para dewa. Saat ini mereka harus menggabungkan kekuatan 10 Raja Roh agar dapat bertarung dengan Raja Tianzang. Pada saat berikutnya kemarahan Raja Tianzang melonjak dan terpancar niat membunuh yang sangat mengerikan. Tepat ketika merasakan niat membunuh dari Raja Tianzang, tiba-tiba pupil mata para Raja Roh langsung menyusut. Dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Pada saat ini mata Raja Tianzang berubah menjadi lebih dingin, yang membuat wajah Tianzung dan Fuxing tiba-tiba tenggelam. Segera Raja Tianzang bergegas menyapu ke arah barat Tianzung dan Fuxing dengan ganas. Sesaat berikutnya, hembusan angin di belakang tubuh Raja Tianzung mulai memadat dan membuat mereka semua tiba-tiba menghilang. Jelas Raja Tianzang juga menggunakan kekuatan domain Dewa Keabadian. Pada saat yang sama, ledakan keras bergema di domain Dewa Keabadian Raja Tianzang. Sebenarnya domain Dewa Keabadian diciptakan dengan kekuatan keabadian untuk membuat ruangannya sendiri. Dan masing-masing memiliki kekuatan domainnya sendiri dari penggunaannya. Jadi secara alami, berbeda dengan domain Dewa Keabadian milik Fuxing sebelumnya. Setelah ledakan bergema, 10 Raja Roh telah memasuki domain Dewa Keabadian milik Raja Tianzang. Hai, selamat datang sekelompok sampah Istana Surgawi. Kalian adalah orang pertama yang telah memasuki domain Dewa Keabadianku. Jadi aku akan menjamu kalian sebagai tamu istimewa. Ucap Raja Tianzang berkata dengan dingin, yang membuat para Raja Roh lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi wajah mereka. Jelas sekarang apa yang mereka lihat di sekitarnya bukan lagi di aliansi abadi, tetapi ruang milik Raja Tianzang. Meskipun mereka berada di ruang yang berbeda, di mana ilusi dan kenyataan saling terkait, dan domain Dewa Keabadian yang dibentuk oleh Raja Tianzang adalah domain 6 jalan para dewa. Dan untuk nama domain Dewa Keabadian Fuxing adalah domain alam Qianjing, yang merupakan salah satu kartu truf terkuatnya. Meski begitu di bawah domain Dewa Keabadian Fuxing, Raja Tianzang masih dapat mengalahkannya. Pada saat 10 Raja Roh melihat ke atas, ada sebuah lingkaran cahaya besar muncul di atas kepala mereka. Dan cahaya itu langsung menyelimuti mereka. Dan tiba-tiba jiwa mereka seperti dicekik sebuah tangan. Kemudian setengah jiwa ditarik keluar dari tubuhnya. Sekarang aku ingin kalian melihat dengan jelas. Meskipun kalian bukan berasal dari Sensi, tetapi kalian dilahirkan di Sensi. Seharusnya kalian tahu dalam hal ini. Tetapi pernahkah kalian berpikir mengapa Sensi memperlakukan kalian dengan buruk? Itu karena kalian telah mengkhianati dunia Sensi dan bahkan kalian telah menjadi pendukung dunia lain untuk menginvasi Sensi. Sekarang apakah kalian memiliki sedikit rasa penyesalan di hatimu? Ucap Raja Tianzang bergema dalam benak mereka. Dan setiap kata-kata Raja Tianzang seperti ujung tombak yang sangat tajam. Dan itu menembus tubuh setiap Raja Roh yang membuat daging dan darah bahkan tubuh mereka mulai hancur. Tepat ketika ingatan ini membanjiri pikiran mereka, gambaran tentang keburukan, keindahan, kebahagiaan, dan kesedihan semuanya bercampur menjadi satu dalam emosi mereka. Jika mereka ingin dapat keluar dari ingatan ilusi ini, mereka harus bisa menenangkan hati dan juga membutuhkan kemauan yang kuat serta tangguh. Namun di bawah penindasan ini, yang pertama ditargetkan adalah Hanmo, sehingga membuat dia berteriak dengan keras.
Karena dialah yang menyebabkan Xiaoyan menjadi seperti sekarang ini. Bagaimanapun Xiaoyan adalah reinkarnasi ke-9 dari Yang Mulia Zuzang. Jika dia sampai mati, maka tidak mungkin ada lagi reinkarnasi dari Yang Mulia. Sehingga Raja Tianzang harus menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan hingga dia cukup dewasa. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.